بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang 3 kebohongan terbesar: mengaku anak kepada yang bukan anaknya, mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya, kemudian mengaku bermimpi melihat sesuatu tapi tidak, kemudian yang terakhir yang paling dahsyat, berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling besar. Ya, kita lanjut 1546. Wa'an Samurah ibn Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru ayyakula li ashabi. Rasulullah itu di antara yang terbanyak beliau ucapkan kepada para sahabatnya, di antara, ya, bukan yang terbanyak, di antara yang banyak beliau ucapkan kepada sahabat-sahabat beliau. Dan ini biasa dilakukan setelah subuh, setelah sholat subuh. Apa? Hal ra'a ahadum minkum min ru'ya. Adakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Ini ditanyakan oleh beliau kepada para sahabat karena beliau yakin para sahabat adalah orang-orang yang jujur, benar. Antum masih ingat orang yang benar mimpinya adalah orang yang jujur ucapannya. Jadi kalau berbicara itu jujur, tidak pernah berbohong, menipu, insya Allah mimpinya benar. Sebaliknya, orang yang suka bohong, berdusta, mimpinya tidak benar. Oleh karena itu, jangan buru-buru menyimpulkan, oh berarti membahas mimpi sunnah. Bertanya kepada teman-temannya, atau seorang ulama, seorang ustadz bertanya kepada jamaahnya, kalian mimpi apa tadi malam, ini sunnah? Nanti dulu, ini zaman wahyu. Dan Nabi bertanya kepada para sahabat, yang mayoritas sahabat, barangkali 100%, ya, orang-orang jujur, bukan pembohong, pendusta, pembual. Hal ra'a ahadum minkum min ru'ya. Adakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Fayaqussu alaihi man sya'allahu ayyaqus. Maka berceritalah para sahabat, ya Rasul, tadi malam saya bermimpi begini, saya bermimpi begini. Jangan tuh masih ingat apa? Adzan. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Rasul kalah cepat dengan Abdullah ini bin Zaid bin Abdi Rabbi. Yang pertama kali mendengar suara adzan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, ya. Lalu dikisahkan mimpinya mendengar azan itu kepada Nabi dan seterusnya. Sejak saat itu Nabi memerintahkan Bilal ibnu Ummi Maktum untuk mengumandangkan itu. Tadinya belum ada azan, ya. Kemudian mimpi Umar,
kemudian mimpi Tufail bin Sahbarah, saudaranya Aisyah seibu, lain ayah, tentang Masya Allah wa sya'a Muhammad, ya, dan lain-lain banyak. Ada pula sahabat yang bermimpi, ya Rasul, aku bermimpi tadi malam kepalaku terlepas, ya, lalu aku kejar, nggak dapat, ya, namanya juga mimpi. Apa kata Nabi? Engkau sedang dipermainkan oleh syaitan. Rupanya para sahabat juga ada yang bermimpi buruk. Kemarin sudah kita bahas mimpi buruk, takhwifus syaitan, dan hadithun nafsi jangan dibahas, jangan ditakbir, jangan ditakwil. Yang boleh ditakwil, ditafsir, ditakbir hanya satu, apa? Busra minallah. Kan ada 3 macam mimpi. Wa innahu qala lana dhata ghadatin, satu pagi Rasulullah pernah bersabda di hadapan kami tentang mimpi beliau tadi malam. Jadi kadang beliau bertanya kepada para sahabat mimpi apa, kadang beliau sendiri yang cerita. Ini termasuk, ini beliau sendiri yang cerita. Innahu atani laylata atiyah, ada 2 orang tadi malam datang kepadaku. Ini dalam mimpi beliau. Orang ini tentu fisiknya manusia, orang, bukan malaikat. Adapun ternyata malaikat, iya, kan malaikat itu datang kepada beliau, bahkan termasuk Jibril itu dalam bentuk manusia. Hanya 2 kali Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Selebihnya puluhan kali atau mungkin ratusan kali Nabi melihat Jibril, didatangi Jibril dalam bentuk manusia. Kadang dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang sangat tampan, kadang dalam bentuk orang Arab Badui, kadang dalam bentuk rupa orang yang tidak dikenal. Kadang Nabi tahu ini Jibril, kadang Nabi tidak tahu. Termasuk yang bertanya, akhbirni anil iman, anil islam, anil ihsan, ini Nabi tidak tahu. 3 hari setelah itu baru beliau tahu bahwa itu adalah Jibril. Innahu atani laylata atiyah, tadi malam ada 2 orang yang mendatangiku. Wa innahuma qala li, mereka berdua berkata kepadaku, memerintahkan kepadaku, intalik, mari berangkat, ikutlah kami. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, maka aku berangkat mengikuti mereka berdua, jadi bertiga. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in, lalu tiba-tiba kami mendatangi seorang laki-laki yang terlentang. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bi sakhratin, dan di sampingnya ada laki-laki lain yang berdiri membawa batu besar, batu yang cukup besar. Wa idza huwa yahwi bis sakhrati li ra'sihi, tiba-tiba laki-laki yang berdiri ini menimpakan batu besar itu ke kepala orang yang berbaring tadi. Fayaslagu ra'sahu, pecah kepalanya.
Ya bayangkan, kepala dihantam oleh batu besar, tentu dengan kekuatan yang cukup kuat. Fa yatadahdahul hajaru hahuna, lalu batu itu menggelinding, mungkin batunya bulat ya, menggelinding. Fayatba'ul hajar, laki-laki yang berdiri tadi mengambil kembali batu yang menggelinding itu. Fayaquduhu, diambil lagi, diambil lagi. Nah, ketika dia mengambil batu tersebut, kan butuh waktu tuh beberapa detik atau mungkin semenit, 2 menit. Fala yarji'u ilaihi hatta yasi'a ra'suhu, dia kembali lagi ke laki-laki yang berbaring tadi. Sebelum dia kembali lagi ke laki-laki yang berbaring tadi, yang kepalanya sudah pecah tadi, ternyata tiba-tiba kepalanya utuh kembali seperti sedia kala. Tadinya pecah, dihantam oleh batu tersebut, hatta yasiha ra'suhu kama kana, tiba-tiba kembali pulih kembali seperti sedia kala. Tsumma ya'udu alaih, laki-laki yang membawa batu tadi kembali ke laki-laki yang berbaring tadi, fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula, dia melakukan persis seperti yang dia lakukan tadi, menghantamkan batu itu ke kepala orang tadi. Pecah lagi, menggelinding lagi, diambil lagi, kepalanya seperti sedia kala lagi, dibantingkan lagi, pecah lagi, menggelinding lagi, dan begitu seterusnya. Luar biasa. Kalau di dunia kan kepalanya dihantam, pecah, mati, sudah selesai. Sakitnya ya ketika terhantam itu, mungkin semenit, mungkin 2 menit, mungkin 5 menit. Ini kembali utuh lagi, dihantam lagi, utuh lagi, dihantam lagi. Qultu lahuma, kata Nabi, aku bertanya kepada 2 orang itu, 2 malaikat tentunya ya. Subhanallah ma hadzani, subhanallah, maha suci Allah. Ada ustadz yang mengatakan subhanallah ini khusus dibaca ketika melihat sesuatu yang baik-baik ya. Ini hancur oleh dalil ini. Apa itu baik? Apa tadi pemandangan baik ya? Keliru, pendapat itu keliru. Kalau yang buruk masya Allah, kalau yang baik-baik subhanallah katanya. Ini keliru ya. Yang benar mau subhanallah, masya Allah, astagfirullah, yang penting kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, maka boleh diucapkan, sunnah diucapkan dalam keadaan apapun. Takjub karena sebuah kebaikan, takjub karena sebuah keburukan, kaget, merasa berdosa dan seterusnya, boleh mengucapkan kalimat ini. Subhanallah ma hadzani, itu kenapa? Kenapa dia tega menghantamkan batu itu ke kepala orang itu sehingga pecah dan seterusnya? Dia siapa? Sama antum tahu ya siapa? Nanti akan dijelaskan karena memang tidak langsung dijawab oleh kedua malaikat itu. Qala li, 2 malaikat itu berkata kepadaku, intalik, intalik. Berangkat lagi, jalan lagi. Ayo jalan lagi. Fantalakna, dan Nabi mentaati. Ini pelajaran bahwa ketika kita tidak tahu apa-apa, diberitahu oleh orang yang tahu,
maka jangan banyak bertanya. Ketika tidak dijawab, ya sudah. Jadi, seperti seorang mu'alaf yang baru saja masuk Islam, lalu dia diajari tata cara wudu, tata cara sholat, ya tentu ngikut saja. Mau benar, mau salah, mau sunnah, mau bid'ah, dia ngikut saja. Ya. Maka beruntunglah para mu'alaf yang bertemu dengan teman-teman atau ustadz yang sunnah. Musibah kalau bertemu dengan ustadz-ustadz yang bid'ah. Fa'ataina ala rajulin mustalkin liqafahu. Kemudian kami bertiga berjalan lagi. Tiba-tiba ada seorang yang terlentang, tengkuknya di bawah, ya. Wa idza akharu qa'imun alaih. Lalu ada satu laki-laki yang berdiri di sebelahnya, bikallubin min hadid, dengan membawa kellub, pisau kecil dari besi, mungkin bahasa kita belati, ya. Wa idza huwa ya'ti ahada siqai wajhihi. Lalu laki-laki yang berdiri ini membalikkan wajahnya, wajah sebelah kanan, pipi, kalau kata kita pipi sebelah kanan. Jadi ditempelkan ke tanah wajahnya itu, tentu wajah pipi yang kiri menempel ke tanah, pipi yang kanan di atas menghadap ke langit. Maka pipi yang kanan itu fayusharsiru sidqahu ila qafahu, dipotonglah, diiris, digergaji ujung mulutnya. Ujung mulutnya itu digergaji. Ini kalub, ini belati yang bergerigi sepertinya, sampai ke tengkuk ke belakang, dan diiris, digergaji dari ujung mulut ini sampai ke belakang. Wa mankhirahu ila qafahu, begitu pula hidung diiris ke belakang. Wa ainahu ila qafahu, begitu pula mata, tentu mata yang kanan, ya, diiris, digergaji sampai ke belakang. Thumma yatahawwalu ila al-janibil akhar, itu pipi yang kanan sudah diiris 3. Sekarang dibalikkan, pipi kirinya, pipi kanannya menempel di tanah, pipi kirinya menghadap ke langit. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal, dia lakukan persis seperti pipi kanan. Ujung mulutnya diiris, digergaji sampai belakang, begitu pula hidung, begitu pula mata. Fama yafrugu min zalikal janib hatta yasiha zalikal janibu kama kan. Ketika dia sudah selesai mengiris, menggergaji 3 pipi itu, 3 tempat di pipi kiri itu, dia balikkan lagi, pipi kanannya sudah berubah baik seperti sedia kala. Ya. Jadi kembali membaik lagi seperti sedia kala. Maka pipi kanannya dilakukan seperti itu, dibalikkan ke pipi kiri seperti sedia kala, seperti ketika sebelum digergaji, terus dibolak-balikkan seperti yang tadi. Entah berapa ribu kali. Tsumma ya'udu alaihi, terus fayaf'alu mithla ma fa'ala fil marratil ula. Ulang lagi, entah berapa ribu kali, berapa juta kali. Qultu subhanallah ma hadani. Rasul bertanya, subhanallah, ini kenapa?
Ini kenapa ada orang yang diperlakukan, disiksa sedahsyat itu. Kedua malaikat itu tidak menjawab, hanya mengatakan intaliq, intaliq, berangkat lagi, jalan lagi. Tanpa banyak bicara, Rasulullah diam saja. Fantalaqna, langsung berangkat mengikuti dua malaikat tadi. Fa'ataina ala mithli tanur, lalu kami bertiga mendapati seperti tanur. Tanur itu sesuatu yang di atas api, mungkin tungku besar yang di bawahnya api, air menggolak, ada air yang mendidih di situ. Fa idza fihi laghatun wa aswatun, oh ada suara rintihan di dalam tungku itu yang dipanasi itu. Fattala'na fihi fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun. Aku melihat ke dalam tungku besar yang terdapat suara gaduh, jeritan, rintihan itu. Ternyata di dalamnya ada laki-laki, ada perempuan, campur aduk, dan mereka telanjang di air yang mendidih itu. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum, dari bawahnya api yang menyala-nyala, lahab. Dibayatkan, api itu naik turun ketika mungkin mendidihnya luar biasa, ya, bukan kecil-kecil lagi, tapi seperti gelombang seperti itu. Maka ketika air itu naik, hampir-hampir orang-orang ini akan tumpah. Ketika air itu turun, maka ikut turun sambil merintih luar biasa. Fa idza atahum dzalikal lahab daudau, mereka merintih, mereka menjerit sejadi-jadinya. Qultu ma haula'i, Rasulullah bertanya kepada dua malaikat itu, siapa mereka ini? Kok diperlakukan seperti ini? Kedua malaikat itu tidak menjawab, hanya mengatakan intalik, intalik. Berangkat lagi, jalan lagi. Fantalaqna fa'ataina ala nahri, maka kami bertiga berjalan lagi, dan tiba-tiba kami mendapati sebuah sungai. Sungai yang merah, di lain dikatakan mindam, sungai darah. Di dalam sungai itu tidak ada air, yang ada darah. Di riwayat ini dikatakan ahmar misl dam, air yang ada di sungai itu merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah, di tengah sungai itu ada seorang laki-laki, tentu ini bisa laki-laki bisa perempuan, ya, sabihun yasbah, yang terus berenang agar ke tepi. Renang kan capek, lelah, biar nggak capek ya ke tepi, karena kalau terus di tengah ya akan tenggelam. Wa idza ala syattin nahri rajulun, di tepi sungai itu ada seorang laki-laki, qad jama'a indahu hijaratan katsiratan, di mana laki-laki ini telah mengumpulkan batu yang banyak sekali. Ada batu yang banyak sekali di hadapan si laki-laki yang berdiri di samping sungai itu. Wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbahu, ketika laki-laki yang berenang itu sampai ke tepian, thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijara, sampai ke laki-laki yang mengumpulkan batu tadi, fayafghuru lahu fahu, ketika sudah sampai tepi, dibukalah mulutnya oleh laki-laki yang punya batu banyak tadi, fayulkimuhu hajaran, mulutnya dimasukkan batu,
dipenuhi oleh batu, dimasukkan batu entah berapa banyak ke mulutnya itu. Fayantaliku fayasbahu, kembali ke tengah lagi, berenang lagi di sungai darah tadi. Thumma yarju'u ilaihi, kembali lagi dia ke tepi sungai. Kullama raja'a ilaihi, setiap kali dia kembali ke tepi sungai itu, faghara lahu fahu, laki-laki yang punya batu banyak itu membuka mulutnya lagi, fa'alqamahu hajaran, lalu memasukkan batu-batu itu ke dalam mulutnya, dan begitu terus, tidak ada pemandangan lain, udah begitu terus, kembali lagi ke tengah, ke pinggir lagi, dimasuki batu lagi, dan begitu seterusnya. Qultu lahuma, aku bertanya kepada dua malaikat, mahadani, ini siapa? Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Kedua malaikat itu menjawab, intalik, intalik. Berangkat lagi, jalan lagi. Fantalakna, lalu kami bertiga berjalan lagi. Fa'ataina ala rajulin karihil mir'ah, karena kami dapati laki-laki yang buruk rupa, rupanya buruk sekali. Au ka'akrahi ma antara'in rajulan mar'a, belum pernah ada laki-laki seburuk itu, belum pernah ada pemandangan seburuk itu. Buruk, bengis, kejam, tidak ada tanda-tanda belas kasih. Fa idza huwa indahu narun yahussuha, dan di hadapan laki-laki ini ada api yang terus dia nyalakan. Wa yas'a haulaha, dan dia berjalan di sekitar api itu. Qultu lahuma ma hadha, aku bertanya kepada dua malaikat itu, ma hadha, ini siapa? Ini laki-laki yang begitu buruk rupa ini siapa? Dua malaikat itu tidak menjawab, hanya mengatakan, intalik, intalik, fantolakna, ayo berangkat lagi. Maka kami pun berangkat. Fa'ataina ala raudatin mu'tammatin, tiba-tiba kami menyaksikan raudah. Apa raudah? Iya, taman kebun yang indah. Fiha min kulli nurir rabi', yang dengan suasana apa, musim semi. Mungkin di kita nggak ada musim seperti ini ya. Ada negeri yang punya 4 musim. Ini yang terbaik, terindah, yang ditunggu-tunggu. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, cahaya bagus, udara bagus gitu. Dan itu di taman, bukan di padang pasir, bukan di tengah lautan, tapi taman. Namanya taman tentu indah. Wa idza baina dhahra raudati rajulun tawil, dan di situ ada laki-laki yang tinggi sekali. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama, hampir-hampir aku tidak sanggup melihat kepalanya. Batasnya sampai mana? Karena tinggi sekali, menjulang ke langit. Ya. Sama antum pernah dengar ini siapa? Iya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini menguatkan hadis-hadis yang lain bahwa Nabi Adam tingginya situna dhira, 60 hasta. Nabi Ibrahim ya di bawahnya. Nabi Musa di bawahnya. Nabi Isa di bawahnya. Yang terkecil Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Ya, semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Wa idza haula ar-rajuli min aktsari wildanin ma ra'aituhum qattu, dan di sekeliling laki-laki yang tinggi ini, yang ternyata Nabi Ibrahim, itu ada
anak-anak kecil. Anak-anak kecil, kalau kata kita mungkin anak-anak TK, anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, anak-anak kecil. Aku belum pernah melihat anak kecil sebanyak itu. Kalau orang dewasa banyak berkumpul, ya insya Allah ada hari itu, pas perang misalnya, sholat berjamaah. Kalau anak kecil berkumpul hari itu sepertinya memang nggak ada ya, jarang ya, tidak seperti hari ini. Mungkin lomba apa, anak kecil banyak ya. Maka Nabi mengatakan, aku belum pernah melihat anak kecil sebanyak itu. Qultu ma hadha? Rasul bertanya, ini apa? Ini siapa? Wa ma haula? Lalu siapa anak-anak kecil itu? Dijawab oleh kedua malaikat tidak menjawab, malah mengatakan intalik fantolakna. Berangkatlah, lalu kami pun bertiga berangkat lagi, jalan lagi. Fa'ataina ila dauhatin azimatin. Lalu tiba-tiba kami mendapati dauhah. Dauhah syajaratun kabiratun, pohon yang tinggi besar. Lam ara dauhatan qattu a'zama minha. Aku belum pernah melihat pohon sebesar itu, setinggi itu. Wala ahsan, aku juga belum pernah menyaksikan pohon seindah itu. Qalali, dua malaikat itu merintahkan kepada aku, irqabiha, naik. Ya. Fartaqaina fiha, lalu kami naik ila madinatin mabniyatin bi labinin dhahabin wa labinin fiddatin. Tiba-tiba kami dapati satu kota penuh dengan bangunan, di mana bangunan itu labinahnya, kalau istilah kita batu batanya atau hebelnya atau pembentuk dari bangunan itu adalah emas dan perak. Emas dan perak, kayak apa indahnya bangunan itu. Fa'ataina babal Madinah, kami masuk melewati pintu kota itu, pintu gerbang kota itu. Fastaftahna, lalu kami minta supaya dibukakan gerbangnya. Fa futihalana, maka dibukalah pintu itu. Fadakhalnaha, kami masuk ke kota yang penuh keindahan itu. Fatalaqana rijalun satrun min khalqihim ka'aksani ma antara'in. Lalu kami dapati orang-orang yang separuh badannya indah sekali, tampan sekali, cantik sekali, indah sekali, tapi separuh ya. Wa satrun minhum ka'ahbahi ma antara, sementara separuh badannya lagi buruk seburuk-buruknya. Belum pernah aku lihat seburuk itu, yang separuh indah sekali, yang separuh buruk sekali. Qala lahum, dua malaikat itu memerintahkan mereka yang separuh bagus separuh buruk, idhabu faqa'u fi dhalikan nahar, datangi sungai itu ya, masuklah ke air sungai itu. Fa idza huwa nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahu al-ma'dhu fil bayad. Tiba-tiba air sungai itu putih seperti susu. Fadhahabu fawaqa'u fihi,
Mereka semua yang badannya separuh tampan separuh buruk itu masuk menceburkan diri ke air sungai itu. Tsumma raja'u ilaina, kemudian setelah masuk ke air sungai tadi kembali kepada kami, menghadap kepada kami bertiga. Qad dhahaba dzalika su, yang separuh badan yang buruk itu hilang. Fasaru fi ahsani suratin, jadilah mereka menjadi orang-orang yang sangat tampan, sangat cantik, sangat indah. Separuh badan yang buruk itu diganti menjadi indah. Alali, dua malaikat tadi memerintahkan kepadaku, mengatakan kepadaku, hadhihi jannatu adnin, ini surga Aden, ini surga Aden. Wa hadzaka manzilu, dan ini adalah tempat tinggalmu, ini rumahmu. Kata dua malaikat itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fasama basari su'udan, lalu aku menyaksikan yang katanya rumahku itu, bangunan yang sangat indah itu. Fa idza huwa qasrun, ternyata itu sebuah istana megah. Misl rababatil bayda, seperti awan putih. Saking tingginya, awan tinggi kan. Insya Allah Nabi belum pernah menyaksikan istana yang sangat indah. Adapun Nabi sering melihat awan yang luar biasa, yang tinggi, ya namanya bentuk awan kan banyak yang indah. Ketika Nabi menyaksikan istana yang dahsyat luar biasa itu, beliau menyamakan dengan awan yang sering beliau lihat. Sampai hari ini sering kita menyaksikan bentuk awan itu yang aneh, yang indah, yang menawan, yang menakjubkan. Qultulahuma, aku berkata kepada dua malaikat itu, barakallahu fikuma. Salah satu ucapan yang sunnah kita ucapkan kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kabar gembira kepada kita dengan kalimat barakallahu fikuma. Termasuk ketika kita takjub dengan ketampanan seorang anak, ya, kemolekan seorang bayi, ya, mengucapkan kalimat ini agar terhindar dari ain. Fadarani faadkhulahu, biarkan aku masuk ke rumahku ini, izinkan aku masuk, yang kata kalian ini rumahku. Dua malaikat menjawab, ammal an fala, bukan sekarang, belum waktunya. Wa anta dakhiluhu, engkau pasti akan masuk, tapi bukan sekarang. Ya. Di lain dikatakan masih ada umur yang harus engkau selesaikan. Ya. Innahu baqiya laka umrun lam tastakmilahu, masih ada sisa umur yang harus engkau selesaikan. Kalau umurmu sudah selesai, falau istakmaltahu ataita manzila, engkau pasti masuk ke rumah ini, tapi selesaikan dulu umurmu. Fa inni ra'aitu mundul lailata ajaban, lalu Nabi mengulang lagi pertanyaan yang tadi tidak dijawab oleh dua malaikat. Dari tadi malam aku menyaksikan keadaan yang sangat menakjubkan banyak sekali. Fama hadzal ladzi ra'aitu, apa sesungguhnya yang aku lihat tadi malam itu?
Dijawab oleh dua malaikat, inna sanukhbiruka, ya, akan kami kabarkan kepada engkau. Amma ar-rajulul awwalul ladzi ataita alaihi yutlagu ra'suhu bil hajar. Adapun orang yang kepalanya pecah karena ditimpa batu berulang, kemudian utuh lagi, ditimpa lagi, pecah lagi, utuh lagi, ditimpa lagi, pecah lagi. Fa innahu ar-rajulu ya'khudhul Qur'an fayarfadu. Dia adalah orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi ditinggalkan. Gak baca lagi, gak menghafal lagi, gak mengamalkan. Ancaman berat bagi orang-orang yang belajar Al-Quran kemudian ditinggalkan. Ternyata kelakuannya tidak seperti yang dia pelajari. Mungkin sholat malas-malasan, mungkin jarang ke masjid, mungkin banyak berbuat maksiat, padahal 6 tahun belajar Al-Quran, 10 tahun di pesantren misalnya, wa yanamu 'anis salatil maktubati, dia tidur dari sholat wajib. Maksud tidur di sini tidak sholat, bukan tidur ketiduran saking capeknya, saking ngantuknya, tidak, tentu tidak berdosa. Ya, sengaja tidur, tidak peduli dengan waktu sholat. Wa ammal ladzi ataita alaihi yusarsaru sidquhu ila qafahu. Adapun orang yang diiris ujung mulutnya sampai ke belakang, hidungnya sampai ke belakang, matanya sampai ke belakang, bolak-balik dua pipinya, dia adalah siapa? Fa innahu ar-rajulu yagdu min baitihi wa yaqlibul kadhibata. Dia keluar dari rumahnya menyebarkan kebohongan, lalu kebohongan itu sampai ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Yang hari ini dahsyat luar biasa. Sekali sebarkan, klik, langsung sampai ke Bandung, ke Surabaya, ke Makassar, bahkan ke luar negeri. Padahal itu dusta, bohong dia bikin, dan banyak yang menjadi korban dengan berita bohong yang dia bikin. Wa ammar rijalu wan nisa'u al-uratu. Adapun laki dan perempuan yang telanjang campur aduk direbus dengan air mendidih, mereka adalah para pezina. Para pezina. Adapun yang berenang di sungai darah, dimasukkan batu ke mulutnya, berenang lagi, dimasukin batu lagi, dia adalah pemakan riba. Pemakan riba, ya. Adapun laki-laki yang sangat buruk rupa, belum pernah ada laki-laki seburuk itu, dan dia selalu menyalakan api. Dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka jahanam. Adapun laki-laki yang tinggi sekali, dia adalah Nabi Ibrahim. Dan anak-anak kecil yang banyak sekali yang ada di sekeliling Nabi Ibrahim adalah kullu mauludin mata alal fitrah. Anak-anak kaum muslimin yang mati saat masih kecil, 7 tahun mati, 6 tahun mati, 5 tahun mati, akan dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim, ya. Adapun orang yang separuh badannya bagus, indah, separuh badannya buruk, dia adalah qaumun khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an. Dia adalah orang yang sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah, tapi juga berzina.
tapi juga minum khamar, tapi juga berjudi, mencampur antara kebaikan dan keburukan. Dia lakukan keburukan, dia lakukan keburukan, dan tentu tidak bertaubat sampai mati. Kalau dia bertaubat sebelum mati dan diampuni, tentu tidak akan bernasib seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.